Komunitas Media Pagar Nusa. Pencaksilat yang tergabung dalam Pagar Nusa di Kabupaten Pacitan. Number 1. Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia (GASMI). GASMI, Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia, adalah salah satu pencaksilat legendaris dari Kediri, Jawa Timur, yang mana pencaksilat GASMI ini tumbuh berkembang di kalangan pondok pesantren. Pencaksilat legendaris ini sangat familiar dengan para santri karena memang berdiri pertama kali didirikan di salah satu pondok pesantren pada era 60 hingga 70-an. Berawal dari lingkungan pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur sekitar tahun 1915-an, gerakan pencaksilat dari kalangan muslimin berdiri di sebuah halaman masjid pondok pesantren yang diberi nama GASMI, Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia, atau lebih sering disebut pencak bebas, pencak dor. Pencak silat ini diperkasai oleh seorang ulama yang mengasuh pondok pesantren tersebut. Beliau adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, kakek dari Kiai Haji Abdullah Maksum Johari. Tujuan GASMI didirikan adalah menjadikan pesantren sebagai pusat pencaksilat, bekal santri dalam berdakwah agama, bekal santri dalam membela amar ma'ruf nahi munkar. Konon, di era Kiai Manaf Abdul Karim, pencaksilat GASMI memang tidak setenar pada era Kiai Haji Abdullah Maksum Johari atau Gus Maksum. Zaman boleh berubah dan era boleh berganti. GASMI era Mbah Manaf telah sampai pada titiknya, akan tetapi semangat yang diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya akan tetap membara dan tertanam di dalam jiwa. Selang beberapa dekade, sekitar tahun 1960-an, di mana pencaksilat GASMI telah kembali dengan masa keemasan. Kala itu Kiai Haji Abdullah Maksum Johari yang menjadi pewaris pencaksilat GASMI dari kakeknya, dengan berjuang untuk tetap mempertahankan keberadaan GASMI sebagai tradisi kebudayaan Nusantara. Dan pada tahun 1965, GASMI mulai mengadakan beberapa tempat latihan di Pondok Pesantren Lirboyo yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Johari. Akan tetapi masih diikuti oleh santri yang tinggal di dalam pondok pesantren saja. Hingga pada 1970, GASMI telah resmi diperkenalkan di kalangan umum dengan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Berawal dari sinilah GASMI mulai berkembang pesat, bukan hanya di lingkungan pondok pesantren Lirboyo saja, akan tetapi meluas hingga di berbagai daerah sekitar Kediri, Nganjuk, hingga Ponorogo. GASMI sendiri merupakan pencaksilat asli Jawa Timur dengan karakter yang keras, tangguh, dan berani. Oleh karena itu, warna merah darah dipilih sebagai seragam kebesaran resmi yang dikenakan GASMI dengan badge logo yang sedemikian rupa. Beberapa materi yang dipelajari di dalamnya adalah kombinasi bantingan roda, lengket gabrok, manol gabah, nguluk wedi, cikaretan, dan lain-lain. Pada era Kiai Haji Abdullah Maksum Johari, Gus Maksum, GASMI mulai memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI dan meredam setiap kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis sayap kiri. Sekitar pada masa 1986, beberapa ulama mengadakan deklarasi musyawarah besar untuk membahas keberadaan pencaksilat yang sejak dulu sudah ada sebagai benteng diri dan benteng NKRI, di mana keberadaannya mulai tergerus zaman. Dalam musyawarah ini berdirilah sebuah wadah pencaksilat yang mengikat pencaksilat tradisional legendaris seperti NH Perkasa, Batara, Cimande, Porsigal, dan GASMI telah terikat di dalamnya, maju dan bersama-sama mengembangkan Pagar Nusa sebagai induk silat tradisional di bawah naungan Nahdlatul Ulama. GASMI pertama kali masuk Pacitan dibawa oleh Kang Nur Abni yang berasal dari Desa Gemaharjo. Konon kala itu beliau masih berusia SMP, namun tidak mengurangi semangat dan keberaniannya untuk mengembangkan pencaksilat warisan para ulama terdahulu.
Hingga kini di Tegalombo dan sekitarnya, Bandar, Lawangan, dan seluruh Pacitan, setelah banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan anggota, disusul oleh orang-orang yang lain yang membawa Gasmi dari luar Kabupaten Pacitan untuk dikembangkan di daerahnya masing-masing yang berada di Kabupaten Pacitan. Number 2. Pencak silat Harimau Cimande. Silat Cimande adalah salah satu aliran pencak silat tertua yang telah melahirkan berbagai perguruan silat di Indonesia, bahkan di luar negeri. Banyak versi yang menjelaskan tentang berdirinya pencak silat ini. Semua komunitas Mainpo Cimande sepakat tentang siapa penemu Mainpo Cimande. Semua mengarah kepada Abah Khair. Tetapi yang sering diperdebatkan adalah nama Abah Khair itu berasal dari mana. Dia belajar Mainpo menurut Bapak Rifai, guru pencak silat Cimande Pancasakti di Jakarta pada tahun 1993. Pencak silat aliran Cimande pertama kali diciptakan dari seorang kiai bernama Mbah Khair. Mbah Khair adalah seorang pendekar pencak silat yang disegani pada pertengahan abad, kira-kira tahun 1760. Mbah Khair pertama kali memperkenalkan kepada murid-murid silat. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai guru pertama silat Cimande. Ada 3 versi utama yang sering diperdebatkan, yaitu versi pertama, ini adalah versi yang berkembang di daerah Priangan Timur, terutama meliputi daerah Garut dan Tasikmalaya, juga Cianjur Selatan. Berdasarkan versi yang ini, Abah Khair belajar silat dari istrinya. Abah Khair diceritakan sebagai seorang pedagang dari Bogor sekitar abad 17 sampai abad 18 yang sering melakukan perjalanan antara Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, dan Sumedang, dan sebagainya. Dan dalam perjalanan tersebut dia sering dirampok. Itu terjadi sampai istrinya menemukan sesuatu yang berharga. Suatu ketika, Abah Khair pulang dari berdagang. Dia telah menemukan istrinya ada di rumah, padahal saat itu sudah menjelang sore hari. Suatu waktu ketika Abah Khair pulang dari berdagang, dia tidak menemukan istrinya ada di rumah, padahal saat itu sudah menjelang sore hari. Dan ini bukan kebiasaan istrinya meninggalkan rumah sampai sore. Dia menunggu dan menunggu sampai merasa jengkel dan khawatir. Jengkel karena perut lapar belum diisi, dan khawatir karena sampai menjelang tengah malam istrinya belum datang juga. Akhirnya tak lama kemudian istrinya datang juga. Hilang rasa khawatir, yang ada tinggal jengkel dan marah. Abah Khair bertanya kepada istrinya, "Ti, mana-mana? Dari mana kamu?" Tetapi tidak menunggu istrinya menjawab, melainkan langsung mau menempeleng istrinya. Tapi istrinya malah bisa menghindar dengan indahnya dan membuat Abah Khair kehilangan keseimbangan. Ini membuat Abah Khair semakin marah dan mencoba terus memukul. Tetapi semakin mencoba memukul dengan amarah, semakin mudah juga istrinya menghindar. Ini terjadi terus-menerus sampai Abah Khair jatuh kelelahan dan menyadari kekhilafan, dan bertanya kembali ke istrinya dengan halus, "Ti, mana ajuan tehnya? Tului ti iraha anjeun bisa ulin." Kurang lebih artinya, dari mana kamu? Lalu dari mana kamu bisa main silat tentunya. Akhirnya istrinya menjelaskan bahwa ketika tadi pagi ia pergi ke sungai untuk mencuci dan mengambil air, ia melihat harimau berkelahi dengan 2 ekor monyet. Salah satu monyet memegang ranting pohon. Saking indahnya perkelahian itu sampai ia terkesima dan memutuskan akan menonton sampai beres. Ia mencoba mengingat semua gerakan, baik itu dari harimau maupun dari monyet. Untungnya baik harimau maupun monyet banyak mengulang gerakan yang sama, dan itu mempermudah ia mengingat semua gerakan pertarungan antara harimau dan monyet itu sendiri. Setelah pertarungan itu selesai, ia masih terkesima dan dibuat takjub oleh apa yang ditunjukkan harimau dan monyet tersebut. Akhirnya ia pun berlatih sendirian di pinggir sungai sampai betul-betul menguasai semuanya. Dan itu menjelang tengah malam. Apa yang ia pakai ketika menghindar dari serangan Abah Khair adalah apa yang ia dapat dari melihat pertarungan antara harimau dan monyet itu. Saat itu juga Abah Khair meminta maaf dan meminta istrinya untuk mengajarkan ilmu tersebut. Ia takut apa yang istrinya ingat akan lupa. Dia berhenti berdagang dalam suatu waktu untuk melatih semua gerakan itu, dan baru berdagang kembali setelah merasa mahir.
Diceritakan bahwa dia bisa mengalahkan semua perampok yang mencegatnya dan mulailah dia membangun reputasi di dunia persilatan. Cerita di atas sebenarnya lebih cenderung mitos, tidak bisa dibuktikan kebenarannya walaupun jurus-jurusnya ada. Mainpo Cimande sendiri dibawa ke daerah Priangan Timur dan Cianjur Selatan oleh pekerja-pekerja kebun teh. Hal yang menarik adalah beberapa perguruan tua di daerah itu, kalau ditanya dari mana belajar Mainpo Cimande, selalu menjawab Ti Indung, yang artinya dari ibu. Karena memang mitos itu mempengaruhi budaya setempat. Jadi jangan heran kalau di daerah itu perempuan pun betul-betul mempelajari Mainpo Cimande dan mengajarkan kepada anak-anak atau cucu-cucunya, seperti halnya istrinya Abah Khoir mengajarkan kepada Abah Khoir. Menurut versi kedua, Abah Khoir adalah seorang ahli Mainpo dari kampung Baduy. Dia percaya sebagai keturunan Abah Bugis. Bugis di sini tidak merujuk kepada nama suku atau daerah di Indonesia Tengah. Abah Bugis sendiri adalah salah seorang guru ilmu perang khusus dan kanuragan untuk prajurit pilihan di kerajaan Pajajaran dahulu kala. Kembali ke Baduy, keberadaan Abah Khoir di kampung Baduy mengkhawatirkan sesepuh-sesepuh kampung Baduy. Mereka saat itu banyak sekali pendekar-pendekar dari daerah lain yang datang dan hendak mengadu jurus dengan Abah Khoir, dan semuanya berakhir dengan kematian. Kematian karena pertarungan di tanah Baduy adalah pengotoran akan kesucian tanah Baduy. Karena itu, pimpinan Baduy, biasa dipanggil Puun, meminta Abah Khoir untuk meninggalkan kampung Baduy. Dengan berat hati, Abah Khoir pun pergi meninggalkan kampung Baduy dan bermukim di desa Cimande Bogor. Tetapi untuk menjaga rahasia-rahasia kampung Baduy, terutama Baduy Dalam, Abah Khoir diminta untuk membantah kalau dikatakan dia berasal dari Baduy. Dan orang Baduy Dalam pun semenjak itu diharamkan melatih Mainpo mereka ke orang luar. Jangankan melatih, menunjukkan pun tidak boleh. Salah satu hal lagi, Abah Khoir pun berjanji untuk menghaluskan Mainpo-nya sehingga tidak ada lagi yang terbunuh dalam pertarungan. Dan juga dia berjanji hanya akan memanfaatkan untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, dahulu beberapa guru Cimande tua tidak akan menerima bayaran dari muridnya yang berupa uang. Lain halnya kalau mereka memberi barang, misalnya beras, ayam, gula merah, atau tembakau sebagai wujud bakti murid terhadap guru. Barang-barang itu pun oleh guru tidak boleh dijual kembali untuk diuangkan. Versi kedua ini banyak diadopsi oleh komunitas Mainpo dari daerah Jawa Barat, bagian barat, yaitu Banten, Serang, Sukabumi, Tangerang, dan sebagainya. Mereka juga mempercayai beberapa aliran tua di sana, awalnya dari Abah Khoir, misalnya Sera Panca. Sera berasal dari Wak Sera yang dikatakan sebagai salah seorang murid Abah Khoir. Ada yang mengatakan anak, tetapi paham ini bertentangan dengan paham lain yang lebih tertulis. Penca Sera pendiri sayangnya sekarang diakui dan dipatenkan di Amerika oleh orang-orang Indo-Belanda sebagai bela diri keluarga mereka. Versi ketiga inilah yang sedikit ada bukti-bukti tertulis dan tepat yang lebih jelas. Versi ini pula lah yang dipakai oleh keturunan dia di kampung Tarekolot, Cimande, Bogor. Meskipun begitu, versi ini tidak menjawab tuntas beberapa pertanyaan. Misal, siapa jenius yang menciptakan aliran Mainpo ini yang kelak disebut Mainpo Cimande? Abah Khoir diceritakan sebagai murid dari Abah Buyut. Masalahnya dalam budaya Sunda, istilah buyut dipakai sebagaimana leluhur dalam bahasa Indonesia. Jadi Abah Buyut sendiri merupakan sebuah misteri terpisah. Dari mana dia belajar Mainpo ini? Apakah hasil perenungan sendiri atau ada yang mengajari? Yang pasti di desa tersebut, tepatnya di tanah Sareal, terletak di makam leluhur Mainpo Cimande, yaitu Abah Buyut, Abah Rangga, Abah Khoir, dan lain-lain. Abah Khoir awalnya berprofesi sebagai pedagang kuda dan lainnya, sehingga sering bepergian ke beberapa daerah, terutama Batavia. Saat itu perjalanan Bogor Batavia tidak semudah sekarang, bukan hanya perampok, tetapi juga harimau, macan tutul, dan macan kumbang. Tantangan alam seperti itu yang turut membentuk bela diri yang dikuasai Abah Khoir ini. Di samping itu, di Batavia Abah Khoir berkawan dan saling bertukar jurus dengan beberapa pendekar dari Tiongkok dan juga dari Sumatera. Dengan kualitas basic bela dirinya yang matang dan guru yang benar, yaitu Abah Buyutnya, juga tempaan dari tantangan alam dan keterbukaan menerima kelebihan masukan orang lain. Secara tidak sadar, Abah Khoir sudah membentuk sebuah aliran yang dahsyat
dan juga mengangkat namanya. Kemudian tahun berganti tahun dan waktu terus berlalu hingga akhirnya banyak sekali aliran silat Cimande. Salah satunya yang dibawa oleh Abah Slamet ke Trenggalek yang kemudian melahirkan sebuah pencak silat bernama Harimau Cimande yang tergabung dalam Pagar Nusa yang berpusat di Trenggalek, Jawa Timur. Number 3, NH Perkasa. Nurul Huda Perkasa didirikan di Jombang tahun 1982. Di kala itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertempat tinggal di Jombang. Beliau di sana ternyata banyak begal, banyak berandalan, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepada sahabatnya yang berada di Cirebon untuk datang dan disambut oleh senang hati oleh sahabatnya yang dari Cirebon. Di situ di Jombang beliau mengajarkan ilmu bela diri, dan pada akhirnya para santri berinisiatif untuk mendirikan sebuah pencak silat yang dimana yang telah ia pelajari dari sahabat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dari Cirebon tersebut. Pada tahun 1982 telah resmi Nurul Huda Perkasa atau NH Perkasa berdiri di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nurul Huda Perkasa sampai ke Pacitan dibawa oleh seorang santri yang bertempat tinggal di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Dan di sanalah NH Perkasa tersebar di daerah Nawangan dan sekitarnya. Number 4, Pagar Nusa Nasional. Pagar Nusa dibentuk pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tertanggal 9 Dzulhijjah 1406 bertepatan dengan 16 Juli 1986. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para Kiai NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencak silat di pesantren. Padahal pada awalnya pencak silat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya pencak silat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai padepokan pencak silat. Padahal sebelumnya pondok pesantren merupakan pusat kegiatan ilmu bela diri tersebut. Kiai dan ulama pengasuh pondok pesantren selalu merangkap sebagai ahli pencak silat, khususnya aspek tenaga dalam atau hikmah yang dipadu dengan bela diri. Pada saat itu seorang kiai sekaligus juga pendekar pencak silat. Di sisi lain tumbuh berbagai perguruan pencak silat dengan segala keanekaragaman berdasarkan segi agama, akidah maupun kepercayaan. Perguruan-perguruan itu kadang bersifat tertutup dan saling mengklaim sebagai yang terbaik serta terkuat. Para pendekar merasa gelisah melihat kenyataan tersebut. Kiai Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya, menceritakan masalah itu kepada Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang. Mereka lalu menemui Kiai Haji Agus Maksum Jauhari di Lirboyo atau Gus Maksum yang memang dikenal sebagai tokoh ilmu bela diri. Pada tanggal 27 September 1985, mereka berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan NU yang khusus mengembangkan seni bela diri pencak silat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh pencak silat dari Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, dan Kalimantan. Kemudian terbitlah surat keputusan resmi pembentukan tim persiapan pendirian pencak silat milik NU yang disahkan pada 27 Rabiul Awal 1406 bertepatan dengan 10 Desember 1985 dan berlaku hingga 15 Januari 1986.
Musyawarah berikut diadakan di Pos-Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 3 Januari 1986. Musyawarah itu menyepakati susunan pengurus harian Jawa Timur yang merupakan embrio pengurus pusat. Gus Maksum dipilih sebagai ketua umumnya. Silahkan like jika kalian suka dan unlike jika kalian tak suka. Jangan lupa komen jika ada hal yang ingin ditanyakan atau saran, dan subscribe jika kalian ingin berlangganan.